warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio dari kelas 10 Kimia 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai protista. Ciri-ciri umum protista. Yang pertama, struktur tubuh. Sebagian besar protista bersifat uniseluler, tetapi ada juga yang bersifat multiseluler. Struktur selnya sangat sederhana dan biasanya memiliki mitokondria yang berfungsi sebagai pembangkit energi. Sebagian besar protista berupa mikroorganisme, meskipun ada yang berupa makroorganisme. Yang kedua, cara hidup. Anggota protista sebagian besar bersifat aerob karena memerlukan oksigen untuk melangsungkan hidupnya. Oksigen ini digunakan dalam proses respirasi yang berlangsung di mitokondria. Namun beberapa jenis protista ada yang bersifat anaerob karena tidak membutuhkan oksigen untuk melangsungkan hidupnya. Berdasarkan cara memperoleh makanan, terdapat dua jenis protista, yaitu protista yang bersifat heterotrof dan protista yang bersifat autotrof. Protista dapat hidup secara bebas. Namun ada juga protista yang bersimbiosis secara metabolisme, komensalisme, dan parasitisme. Baik, yang ketiga, habitat dan reproduksi. Habitat protista terdapat di tempat-tempat yang mengandung air, tanah yang basah, sampah dedaunan, dan habitat lain yang cukup lembab. Klasifikasi protista ada 3. Yang pertama, protista yang menyerupai jamur. Memiliki spora meliputi jamur, parasit, dan predator. Contoh jamur parasit adalah jamur air yang berperan sebagai pengurai di perairan. Contoh jamur predator adalah jamur lendir yang cara hidupnya seperti amoeba. Yang kedua, protista yang menyerupai sifat hewan, memiliki alat gerak sehingga bersifat motil seperti hewan. Protista jenis ini mencakup protozoa yang tidak memiliki klorofil atau non-fotosintetik. Yang ketiga, protista yang menyerupai sifat tumbuhan, memiliki klorofil sehingga dapat melangsungkan proses fotosintesis seperti tumbuhan. Sebagian besar kelompok ini secara bebas atau berkoloni di laut terbuka atau perairan lainnya. Oleh karena itu, jenis protista ini merupakan anggota penting fitoplankton yang berperan sebagai produsen di perairan. Protista mirip jamur ada 3. Yang pertama, jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Habitat jamur lendir seluler ini di air tawar, tanah lembab, serasa daun, dan tumbuhan atau batang kayu yang roboh. Yang kedua, jamur plasmadial atau Myxomycota. Jamur lendir plasmadial mudah dijumpai di hutan basah, batang kayu yang membusuk, tanah lembab, sampah basah, dan kayu lapuk. Yang ketiga, jamur air atau Oomycota. Benang hifa jamur air tidak berlekat, melintang atau zoenositik dan bercabang. Habitatnya di tempat lembab atau di air dan bersifat saporfit dan ada yang parasit. Protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ada protista mirip tumbuhan atau algae. Ciri alga. Pada struktur sel alga terdapat dinding sel dan kloroplas. Ciri tersebut juga dimiliki oleh tumbuhan. Algae merupakan organisme yang bersifat uniseluler
atau multiseluler. Algae uniseluler ada yang hidup soliter dan ada yang hidup berkoloni. Bentuk algae uniseluler ada yang hidup soliter dan bentuk algae uniseluler antara lain bulat, oval, atau seperti buah pir. Baik, ada juga protista mirip hewan atau protozoa. Ciri protozoa merupakan organisme bersel satu, mempunyai inti eukariotik dan mempunyai ukuran tubuh antara 100 sampai 300 mikron. Sebagian besar anggota protozoa mempunyai alat gerak. Alat gerak protozoa antara lain kaki semu atau pseudopodia, bulu getar atau silia, dan bulu cambuk atau flagellum. Sel protozoa umumnya terdiri atas membran sel, sitoplasma, vacuola, makanan, vakuola, kontraktil, dan inti sel. Adapun peranan protista dalam kehidupan ada dua, yaitu protista yang bersifat menguntungkan dan protista yang bersifat merugikan. Protista yang bersifat menguntungkan memiliki peranan penting bagi kehidupan. Fosil foraminifera digunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak bumi di suatu lapisan batuan. Selain itu, foraminifera juga digunakan untuk menentukan umur relatif lapisan-lapisan batuan, sedimen laut. Radiozoa memiliki cangkang dari bahan silika yang dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk gelas, bahan penggosok, dan bahan peledak. Ada juga protista yang bersifat merugikan. Protista yang bersifat merugikan, beberapa anggota protista ada yang hidup parasit, dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia dan hewan. Ada beberapa anggota protista yang dapat menyebabkan penyakit mudah menular. Penyebaran penyakit menular dipelajari dalam cabang ilmu baik. Itu saja tadi mengenai protista. Jikalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.